Nah, yang pertama itu tentang pengisian formulir perolehan atau penerimaan BMD berupa persediaan. Yang pertama, kita harus memilih kuasa pengguna barang atau pengguna barang atau pengelola barang yang melakukan penerimaan persediaan ini. Nah, kemudian diisi SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya diisi kabupaten, kota, atau provinsi yang bersangkutan. Terus diisi tahun yang bersangkutan. Yang pertama itu kita mengisi unit pemakai. Yang menjadi unit pemakai kita isi, misalnya bagian A kita unit pemakainya itu kuasa pengguna barang. Nah, kita isi berarti kuasa pengguna barang sebagai unit pemakai. Begitupun bagian B pengguna barang dan C bagian pengelola barang. Kemudian bagian D itu diisi alamat unit pemakai tersebut. Nah, yang kedua diisi kode barang. Kode barang ini berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodifikasi BMD yang berlaku. Kemudian kode lokasi. Nah, kode lokasi juga berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodifikasi BMD yang berlaku. Begitupun dengan kode register barang. Selanjutnya nama barang. Nah, nama barang sesuai dengan nama berdasarkan kode ketentuan penggolongan dan kodifikasi BMD yang berlaku juga. Nah, spesifikasi, kemudian spesifikasi nama barang, yaitu spesifikasi yang sesuai dengan kondisi barang yang ada di lapangan. Kemudian NUSP atau nomor urut spesifikasi persediaan merupakan gabungan kode barang persediaan dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Kemudian merek diisi merek barang. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa barang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi barang. Jika kondisi barang baik, maka dicentang baik, dan jika kondisi barang rusak ringan atau rusak berat dan usang, dicentang di bagian tersebut. Kemudian kita mengisi lokasi barang tersebut berada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa, jalan, RT, RW. Nah, jika ada spesifikasi lainnya, kita mengisi di sini. Kemudian yang ketiga itu informasi perolehan penerimaan barang. Nah, jika dia berasal dari hibah, maka dicentang itu kotak hibahnya. Jika dia berasal dari pengadaan barangnya dibeli, maka dicentang di pengadaan barang yang dibeli. Kemudian yang keempat itu ada ketentuan tambahan atau keterangan tambahan. Yang terakhir itu diinput oleh siapa? Biasa itu diisi pengurus barang pembantu, pengguna barang, atau pengurus barang pengelola. Nah, yang diisi itu nama lengkapnya dan NIP-nya. Sekian pengisian formulir untuk penerimaan persediaan. Baik. Formulir yang kedua dalam persediaan yaitu ada namanya formulir penyaluran barang milik daerah. Dalam formulir ini yang pertama-tama kita akan mengisi terkait siapa yang menyalurkan barang milik daerah ini. Itu pilihannya ada dua, yaitu terkait kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian pengisian SKPD yaitu berkaitan dengan nama SKPD yang menyalurkan penyaluran barang milik daerah ini. Kemudian ada provinsi, kabupaten atau kota, dan yang terakhir tahun pembuatan formulir penyaluran BMD. Kemudian ada unit pemakai yang mana
dalam unit pemakai ini terdiri dari kuasa pengguna barang, dan alamat. Berhubungan dengan kuasa pengguna barang atau pengguna barang ini, kita akan memilih salah satu sesuai dengan yang telah diisi di atas sebelumnya. Apabila kita memilih kuasa pengguna barang, maka kita harus mengisi bagian kuasa pengguna barang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada alamat. Alamat di sini berkaitan dengan alamat yang mengisi formulir tersebut, yaitu bisa kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian yang selanjutnya ada data sisa saldo barang tersedia. Dalam data sisa atau saldo barang tersedia, terdiri dari yang pertama itu kode barang. Kemudian ada nama barang, kemudian ada spesifikasi barang, dan ada NUSP, yaitu nomor urut spesifikasi persediaan yang merupakan gabungan dari kode barang dan juga nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun kapan terakhir posisi barang ini tersedia pada kartu barang. Kemudian di sini ada tabel yang mana berisikan tabel 13 ini terkait jumlah barang yang tersisa. Kemudian ada harga satuan dan harga total. Harga total ini dihitung dari jumlah barang dikalikan dengan harga barang. Kemudian ini bagian jumlah seluruh barang yang tersedia dan ada nilai total dari seluruh barang yang ada. Kemudian di pengisian selanjutnya yaitu kita akan mengisi data permintaan barang yang terdiri dari jumlah barang yang berdasarkan nota permintaan. Kemudian ada satuan barang. Kemudian ada pihak yang meminta, misalnya seperti sekretariat. Kemudian ada bagian bidang, subbidang, dan sesuai nama pihak yang mengajukan pada nota permintaan tersebut. Kemudian ada pihak nama yang minta, dan terakhir itu terkait keperluan pengguna. Kemudian data selanjutnya yaitu data pengeluaran, penyaluran, atau pemakaian. Dalam data ini, dia berkenaan tentang jumlah barang yang disalurkan atau yang dikeluarkan. Kemudian ada satuan harga dan total nilai. Untuk perhitungan total nilai ini, dia merupakan perkalian dari jumlah barang yang dikeluarkan dikalikan dengan harga total. Kemudian di sini nanti terkaitan dengan jumlah barang yang disalurkan dan jumlah nilai total yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian pengisian selanjutnya terkait dokumen sumber pengeluaran berita acara serah terima. Itu di situ terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada nomor, kemudian nama dokumen. Kemudian di sini dokumen selanjutnya yaitu ada dokumen pendukung pengeluaran. Dokumen pendukung pengeluaran ini dapat berupa nota permintaan yang isinya nanti berkaitan dengan tanggal, bulan, serta tahun, dan juga ada nomor barang yang akan disalurkan. Kemudian yang kedua itu surat permintaan barang atau disingkat dengan SPBI. Pengisiannya sekiranya sama, yaitu berkaitan dengan tanggal, bulan, tahun, dan nomor. Nomor di sini yang dimaksud itu nomor surat perintah penyaluran barang. Kemudian ada surat perintah penyaluran barang atau SPPBI. Hampir sama juga, yaitu berkaitan dengan tanggal, bulan, tahun, dan juga nomor. Kemudian di sini ada keterangan. Keterangan di sini tambahan apabila barangnya perlu dijelaskan dalam dokumen tersebut. Baik, yang terakhir terkait penginputan. Penginputan ini dilakukan oleh siapa? Maka dalam penginputan ini akan diisi berkenaan dengan nama, yaitu nama lengkap sesuai pihak yang melaksanakan input pencatatan pada
pada pengurus barang pembantu atau pengurus barang pengguna. Kemudian ada NIP sesuai pihak yang melakukan input pada pengurus barang atau pengurus barang pengguna. Dan yang terakhir berkenaan dengan tanggal, bulan, dan tahun transaksi pengisian formulir penyaluran barang milik daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin selebihnya akan saya serahkan kepada teman saya. Berikutnya di sini ada formulir pengurangan BMD berupa persediaan karena rusak berat atau usang. Proses pengisian yang pertama itu kita memilih kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Yang kedua itu ada SKPD, yang dimana SKPD ini diisi sesuai dengan nama yang bersangkutan, dalam halnya pencatatan dilakukan oleh kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Berikutnya ada nama provinsi, kabupaten, atau kota, yang dimana diisi sesuai dengan nama yang bersangkutan. Berikutnya ada tahun. Tahun ini diisi sesuai dengan tahun pengisian formulir. Yang pertama ada unit pemakai. Di dalam unit pemakai ini ada kuasa pengguna barang. Jika formulir ini milik kuasa pengguna barang, maka yang mengisi formulir ini adalah kuasa pengguna barang. Sebaliknya begitu, jika formulir ini dimiliki oleh pengguna barang, maka formulir ini diisi oleh pengguna barang. Berikutnya ada alamat, yang dimana alamat ini diisi sesuai dengan nama yang bersangkutan dalam formulir pengurangan ini. Yang kedua ada data barang rusak dan usang, yang dimana data barang rusak dan usang ini terdapat kode barang, yang dimana kode barang ini diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu ada nama barang, yang dimana nama barang ini diisi sesuai dengan pengguna kuasa barang atau kuasa pengguna barang dalam halnya yang melakukan pencatatan. Berikutnya ada spesifikasi nama barang, yang dimana spesifikasi nama barang ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Contohnya seperti warna dan ukuran. Yang berikutnya ini ada NUSP, yang dimana NUSP ini diisi sesuai dengan kode barang dengan nama barang. Berikutnya ada kolom pengurangan BMD berupa persediaan karena rusak berat atau usang. Di dalam kolom ini terdapat nomor urut. Yang kedua ini ada jumlah barang berat yang rusak atau usang. Yang ketiga ini ada satuan harga. Berikutnya yang keempat ada harga satuan, yang dimana harga satuan ini diambil dari kartu barang atau buku pengeluaran barang. Berikutnya ada nilai. Berikutnya yang ketiga itu ada dokumen sumber. Di dalam dokumen sumber ini terdapat berita acara perubahan fisik. Di dalam berita acara perubahan fisik ini terdapat tanggal, bulan, tahun, dan nomor perubahan acara fisik. Berikutnya di sini yang kelima ada keterangan, yang dimana keterangan ini diisi sesuai keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Berikutnya diinput oleh pengurus pembantu barang atau pengurus pembantu pengguna, yang dimana pengurus pembantu barang atau pengurus pembantu pengguna melampirkan ada nama, NIP, tanggal, bulan, dan tahun transaksi pengisian formulir.
Berikutnya ada buku penerimaan persediaan. Untuk tahun ini diisi sesuai dengan tahun berkenaan. Berikutnya ada kuasa pengguna barang. Jika buku penerimaan persediaan ini milik kuasa pengguna barang, maka kuasa pengguna baranglah yang mengisi buku penerimaan ini. Sebaliknya, jika buku penerimaan persediaan ini milik pengguna barang, maka yang mengisi buku penerimaan persediaan ini adalah pengguna barang. Dalam buku penerimaan persediaan ini terdapat kolom penerimaan persediaan yang dimana yang pertama itu terdapat nomor, yang dimana nomor ini diisi sesuai dengan transaksi penerimaan tahun berkenan. Yang berikutnya ada dokumen. Di dalam dokumen ini terdapat tanggal, nomor, dan nama. Berikutnya ada kode barang. Kode barang ini diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang berikutnya ada nama barang. Nama barang ini diisi sesuai dengan kode barang. Berikutnya ada spesifikasi barang. Di dalam spesifikasi barang ini terdapat NUSP, yang dimana NUSP ini diisi sesuai dengan kode barang dan nama barang. Berikutnya ada spesifikasi nama barang, yang dimana spesifikasi nama barang ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Contohnya seperti warna dan ukuran barang. Berikutnya ada jumlah. Jumlah ini diisi sesuai dengan barang jumlah persediaan yang diterima. Berikutnya satuan barang. Satuan barang ini diisi sesuai dengan jumlah barang persediaan. Berikutnya ada harga satuan. Harga satuan ini diisi sesuai dengan barang persediaan. Berikutnya ada nilai total, yang dimana nilai total penerimaan barang persediaan ini hasil perkalian dari jumlah barang dan harga satuan. Berikutnya ada keterangan, di mana keterangan ini diisi dengan keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dua dari dokumen administrasi pelaksanaan akuntansi persediaan di pemerintahan. Yang pertama yaitu mengenai buku pengeluaran persediaan. Format yang saya gunakan yaitu berasal dari lampiran dari Permendagri nomor 47 tahun 2021. Langsung saja di sini sudah terpapar format buku pengeluaran persediaan yang terdiri dari ada tahun, ada kuasa pengguna barang, nomor, dokumen yang terdiri dari tanggal, nomor, nama, kemudian kode barang, nama barang, spesifikasi barang yang terdiri dari MSP, spesifikasi nama barang, kemudian ada jumlah, hari satuan barang, ada harga satuan, nilai total, dan kekurangan. Untuk kuasa pengguna barang sendiri itu diisi dengan nama kuasa pengguna barang untuk daftar barang pada kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang ini bisa yaitu berupa kepala OPD. Selanjutnya ada bagian pengguna barang yaitu diisi dengan nama pengguna barang untuk daftar barang pada pengguna barang. Selanjutnya ada nomor. Nomor sendiri diisi ada nomor ini diisi dengan nomor urut transaksi pengeluaran tahun berkenaan. Selanjutnya ada bagian dokumen yang terdiri dari tanggal, nomor, dan nama. Tanggal sendiri diisi dengan tanggal, bulan, tahun dari dokumen dasar pengeluaran. Selanjutnya ada nomor. Nomor sendiri itu diisi dengan nomor dokumen dasar pengeluaran. Selanjutnya ada nama.
Nama ini diisi dengan nama dokumen dasar pengeluaran. Selanjutnya di sini ada kode barang. Kode barang sendiri diisi dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD atau barang milik daerah. Ini kita bisa lihat di Permendagri nomor 108 tahun 2016. Selanjutnya di sini ada nama barang. Nama barang diisi dengan nama barang yang sudah tertera pada kode barang sebelumnya. Selanjutnya ada spesifikasi barang yang terdiri dari NUSP. NUSP sendiri yaitu nomor urut spesifikasi persediaan. NUSP sendiri diisi dengan nomor urut spesifikasi persediaan yang merupakan gabungan dari kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Selanjutnya ada spesifikasi nama barang. Sesuai dengan namanya itu diisi dengan spesifikasi nama barang yang sudah tertera pada kolom nama barang sebelumnya. Selanjutnya sini ada jumlah, diisi dengan jumlah barang persediaan. Selanjutnya ada satuan barang diisi sesuai dengan satuan barang yang ada pada kolom sebelumnya, yaitu yang ini. Selanjutnya itu ada harga satuan diisi dengan harga satuan barang persediaan. Selanjutnya ada nilai total. Nilai total ini diisi dengan total nilai pengeluaran barang persediaan, yaitu jumlah barang persediaan dikali dengan harga satuan. Selanjutnya ada keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang dijelaskan. Baiklah, selanjutnya untuk mengenai buku penyaluran persediaan. Nah, di buku penyaluran persediaan sendiri dapat kita lihat pada tabel di bawah ini terdiri dari berbagai kolom, yaitu yang pertama ada nomor. Nomor ini diisi, yang pertama ada tahun. Tahun ini diisi dengan tahun berkenaan, misalnya tahun 2023. Selanjutnya ada kuasa pengguna barang, diisi dengan nama kuasa pengguna barang untuk daftar barang kuasa pengguna. Selanjutnya pengguna barang diisi dengan nama pengguna barang untuk daftar barang pengguna. Selanjutnya kolom nomor diisi dengan nomor urut transaksi pengeluaran. Selanjutnya untuk tanggal di kolom BAST. BAST sendiri itu adalah berita acara serah terima. Nah, kolom tanggal itu diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berita acara serah terima penyaluran. Selanjutnya untuk kolom nomor diisi dengan nomor berita acara serah terima penyaluran. Selanjutnya ada kode barang. Kode barang ini diisi dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang di daerah. Selanjutnya ada nama barang, itu diisi dengan nama barang sesuai dengan kode yang sudah tertera sebelumnya. Selanjutnya ada kolom spesifikasi barang yang terdiri dari nomor urut spesifikasi persediaan, kemudian spesifikasi nama barang. Selanjutnya yaitu ada kolom jumlah, yaitu diisi dengan jumlah barang persediaan yang harus dikeluarkan atau disalurkan. Selanjutnya ada harga satuan yang diisi dengan harga satuan barang persediaan yang akan dikeluarkan atau disalurkan. Kemudian ada nilai total. Nilai total ini diisi dengan jumlah barang yang akan disalurkan dikali dengan harga satuan barang yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada SPBB. SPBB sendiri itu adalah surat perintah penyaluran barang.
yang terdiri dari ada tanggal dan nomor. Tanggalnya itu berupa tanggal, bulan, dan tahun SPBB itu dikeluarkan. Selanjutnya nomornya itu merupakan nomor surat perintah penyaluran barang dan diisi untuk penyaluran barang sediaan. Selanjutnya ada penerimaan, yaitu diisi dengan pihak penerima, misalnya sekretariat, bagian, bidang, subbagian, subbidang, dan lain-lain sesuai nama pihak yang mengajukan pada nota permintaan. Yang terakhir, keterangan diisi dengan tambahan yang perlu dijelaskan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pencatatan persediaan terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama itu pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan perpetual dan pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan perpetual. Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan UP, GU, TU, maka bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menjurnal. Adapun jurnal di pencatatan oleh SKPD ialah persediaan pada kas di bendahara pengeluaran di laporan operasional dan belanja persediaan pada perubahan sal di laporan realisasi anggaran. Untuk pencatatan oleh PPKD tidak ada jurnalnya. Kemudian, jika pembelian persediaan dengan uang LS atau uang langsung, maka pencatatan oleh SKPD persediaan pada utang belanja untuk laporan operasionalnya dan tidak ada untuk laporan realisasi anggarannya. Kemudian, untuk pencatatan oleh PPKD juga tidak ada jurnal. Yang seterusnya itu pelunasan utang atau penerbitan SP2LS barang. Jurnalnya di pencatatan oleh SKPD ialah utang belanja pada RK PPKD dalam laporan operasional dan juga belanja persediaan pada perubahan sal dalam laporan realisasi anggaran. Jika di pencatatan oleh PPKD, maka untuk pencatatannya itu RK PPKD pada kas di kas daerah. Nah, kemudian pemakaian persediaan. Pemakaian persediaan ini jurnal pencatatan di SKPD persediaan pada beban persediaan, sedangkan di PPKD tidak dicatat. Kemudian penyesuaian persediaan di akhir tahun. Di SKPD tidak dicatat karena dia ini sistemnya perpetual. Begitupun di PPKD tidak dicatat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membawakan ilustrasinya. Oh baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai metode perpetual. Saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan perpetual. Seperti yang tertera di bawah ini, ada contoh transaksi yang berkaitan dengan metode perpetual. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2019, Dinas Kesehatan Kota Makmur membeli obat-obatan senilai 30 juta. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019 terjadi pemakaian obat-obatan senilai 10 juta. Dan terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan stok of name obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai 20 juta. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Makmur dengan menggunakan metode perpetual mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam tabel sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada keterangan berupa tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, serta debit dan kredit. Untuk pencatatan transaksi pada tanggal 1 Desember 2019, pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal transaksi tersebut terjadi. Kemudian nomor bukti ini merupakan faktur atas pembelian
obat-obatan. Kemudian di sini ada kolom kode rekening yang bisa kita lihat pada Permendagri 108 tahun 2016. Kemudian karena transaksi tersebut mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Makmur membeli obat-obatan senilai 30 juta, maka jurnalnya yaitu persediaan bahan obat-obatan didebit senilai 30 juta pada kas di bendahara pengeluaran senilai 30 juta di kredit. Transaksi tersebut merupakan jurnal transaksi tersebut yang telah dicatat pada jurnal LO atau neraca. Kemudian untuk jurnal LRA-nya didebit yaitu belanja bahan obat-obatan senilai 30 juta, kemudian kreditnya adalah perubahan sal yaitu senilai 30 juta. Nah, untuk transaksi pada tanggal 18 Desember 2019 di tanggal kita catat sesuai tanggal transaksi tersebut yaitu 18 Desember 2019. Untuk kode rekening tadi sudah disebutkan bisa kita lihat pada Permendagri 108 tahun 2016. Kemudian karena pada tanggal 18 Desember terjadi pemakaian obat-obatan senilai 10 juta, maka jurnalnya yaitu pada jurnal LO didebit beban persediaan bahan obat-obatan senilai 10 juta di kredit yaitu persediaan bahan obat-obatan senilai 10 juta. Untuk jurnal LRA-nya tidak dicatat karena beban merupakan transaksi secara akrual. Kalau LRA dia menggunakan basis cash, jadi dia tidak dicatat. Kemudian untuk tanggal 31 Desember, karena ini merupakan metode secara perpetual, sistem pencatatan secara perpetual, maka pada tanggal 31 Desember 2019 tidak ada jurnal. Baiklah, selanjutnya untuk pengakuan selisih persediaan. Dari ilustrasi di atas, hasil stok of name-nya menunjukkan bahwa sisa obat-obatannya senilai 19 juta. Hal ini berarti terjadi ada selisih 1 juta dari jumlah yang seharusnya, yaitu sebelumnya jumlahnya tertera bahwa ada 20 juta hasil stok of name obat-obatan. Maka selisih ini yang 1 juta akan diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap tidak normal, maka selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah. Untuk jurnalnya, setelah dilakukan stop of name itu pada tanggal 31 Desember, yaitu untuk jurnal LO-nya pada bagian debit beban persediaan obat-obatan pada persediaan bahan obat-obatan. Ini dicatat ketika selisih persediaan ini tidak signifikan, yaitu senilai 1 juta. Kemudian yang kedua, jika selisihnya persediaannya signifikan, pada bagian debit kita catat sebagai kerugian daerah beban luar biasa. Kerugian daerah senilai 1 juta, untuk kreditnya itu persediaan bahan obat-obatan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai ilustrasi dari pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Selanjutnya untuk pencatatan dalam metode periodik akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan jurnal persediaan. Dalam pencatatan persediaan terbagi atas 2 pencatatan persediaan. Yang pertama, ada pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan periodik dan pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan perpetual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Untuk transaksi pertama, jika SKPD membeli persediaan dengan uang UP, GU, dan TU, maka SKPD akan mencatat di jurnal laporan operasional persediaan pada kas di bendahara pengeluaran, dan untuk laporan realisasi anggaran belanja persediaan pada perubahan sal. Dan PPKD tidak ada jurnal. Untuk transaksi
Berikutnya ada pembelian persediaan dengan uang langsung. SKPD mencatat di laporan operasional persediaan pada utang belanja. Berikutnya ada pelunasan utang atau penerbitan SP2D langsung atau barang. SKPD mencatat pada laporan operasional utang belanja pada RKPPKD. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, SKPD mencatat belanja persediaan pada perubahan sal. Kemudian untuk PPKD mencatat pada laporan operasional RKPPKD pada kas di kas daerah. Dan untuk laporan realisasi anggarannya, mereka tidak menjurnal. Berikutnya ada pemakaian persediaan. SKPD tidak ada menjurnal. Begitupun dengan PPKD, mereka tidak menjurnal. Berikutnya transaksi yang terakhir ada penyesuaian persediaan di akhir tahun. SKPD mencatat pada laporan operasional beban persediaan pada persediaan. Sedangkan PPKD tidak ada menjurnal. Sekian dari saya. Untuk ilustrasi pencatatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait pencatatan periodik sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terkait bagaimana pencatatan jurnal dengan menggunakan sistem periodik, maka di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi terkait pencatatan tersebut, yang mana kita mengambil di sini studi kasus tentang yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Makmur, yaitu pada tanggal 1 Desember 2019, Dinas Kesehatan Kota Makmur membeli obat-obatan senilai 30 juta. Pada tanggal 18 Desember 2019, terjadi pemakaian obat-obatan sebesar 10 juta, dan pada akhir tahun dilakukan stock of name, dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang senilai 20 juta. Adapun pencatatan jurnalnya dengan menggunakan sistem periodik itu terlihat bahwa di sini pada tanggal 1 Desember 2019 terjadi transaksi pembelian dengan pencatatan laporan operasionalnya, yaitu persediaan bahan obat-obatan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 30 juta, dan pada jurnal laporan realisasi anggaran dengan nama akun belanja bahan obat-obatan pada perubahan sal sebesar 30 juta. Adapun pencatatan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dengan jurnal laporan operasional dengan nama akun yaitu beban persediaan bahan obat-obatan pada persediaan bahan obat-obatan senilai 20 juta. Di sini jumlah persediaan akhir kenapa 20 juta? Karena di soal sebelumnya dikatakan bahwa terjadi pemakaian obat-obatan yang telah dibeli sebesar 10 juta, sehingga sisa jumlah persediaan yang terjadi pada akhir tahun yaitu 20 juta. Nah, yang terakhir itu ialah penyajian persediaan pada laporan keuangan. Persediaan dalam akuntansi pemerintah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, persediaan ini disajikan di dalam neraca di mana dia itu terdapat di aset lancar. Dia terdapat di bagian aset lancar. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian dari apa yang telah kami jelaskan tentang pencatatan perpetual, pencatatan periodik, serta penyajian laporan keuangan persediaan. Saya ucapkan terima kasih.